Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan sebuah hasil yang berjudul Analisis Keseimbangan Perekonomian 3 dan 4 Sektor Indonesia tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afirial Dwi Ramadina. Dan saya Dina Marifatul Fauzia. Perkenalkan, nama saya Melani Edia Putri. Baik, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Dina Marifatul Fauzia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang data komponen pembentuk produk domestik bruto ataupun PDB di Indonesia tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Dari tabel ini kita tuh bisa melihat bagaimana struktur ekonomi Indonesia, sektor mana yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari tabel berikut yaitu ada konsumsi rumah tangga, nilainya itu mencapai 13.027,6 triliun, berkontribusi tepat 58,8% terhadap PDB. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jadi kalau konsumsi rumah tangga turun, otomatis pertumbuhan ekonomi itu ikut melambat. Yang kedua tuh ada investasi, nilainya mencapai 6.251,8 triliun ataupun 28,2%. Ini nih mencerminkan peran penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri. Meski makin besar investasi, makin banyak lapangan kerja dan produksi itu meningkat. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah di mana sebesar 2.707,1 triliun. Yang dimana terhadap PDB-nya itu 12,2%. Pemerintahan punya peran nih penting dalam menstimulasi ekonomi, terutama melalui belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat ada ekspor, nilainya mencapai 4.902,1 triliun, terhadap PDB-nya tuh 22,1%, menunjukkan kontribusi sektor perdagangan luar negeri. Namun, sebagian besar ekspor Indonesia masih berupa komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral. Yang kelima itu ada impor, di mana nilainya itu 4.762,2 triliun, terhadap PDB-nya itu 21,5%. Nah, impor ini masih tinggi karena ketergantungan terhadap bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Nah, yang terakhir itu ada PDB. Total PDB Indonesia tuh tahun 2024 tuh mencapai 22.139 triliun. Yang selanjutnya ada isu kritis, yang dimana pertumbuhan ekonomi 2024 tuh melambat sedikit menjadi 5,3%, sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penyebab utamanya itu penurunan ekspor dan konsumsi yang mulai stagnan. Yang kedua itu ada ketergantungan tinggi pada konsumsi rumah tangga, yang dimana hampir 60% itu PDB berasal dari konsumsi masyarakat. Nah, ini jadi resiko jika daya beli menurun karena inflasi atau PHK. Jadi resiko jika daya beli menurun karena inflasi ataupun PHK tersebut. Yang terakhir itu ada tekanan eksternal dari ekspor komoditas mentah dan impor. Nah, ekspor masih didominasi bahan mentah, bukan produk industri bernilai tambah tinggi. Impor bahan baku tinggi menyebabkan defisit neraca perdagangan jika harga ekspor tersebut itu turun. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus dan fungsi modal. Yang pertama itu ada rumus 3 sektor, yang dimana rumus ini menjelaskan tentang pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Yang kedua itu ada 4 sektor. Nah, 4 sektor ini menambahkan faktor ekspor dan impor, ekonomi terbuka. Nah, ada juga yang terakhir itu konsep multiplier, di mana pengalih pendapatan biasanya antara 2,8 sampai 3,2 di Indonesia. Nah, asumsinya itu bersifat pajak proporsional dan MPC. Indonesia rata-rata 0,75. MPC ini biasanya disebut itu juga margin propensity to consume. Nah,
Yang terakhir itu ada data bersumber dari BPS, BI, dan Kemenku. Perhitungan ekonomi menggunakan model pendapatan nasional, model 3 sektor mencakup konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan 4 sektor tadi menambahkan ekspor dan impor dengan efisi 0,75. Artinya setiap kenaikan pendapatan RP1, masyarakat cenderung membelanjakan 0,75. Terus ada perhitungan keseimbangan. Total pengeluaran domestiknya itu ada 21.986,5 triliun. Ekspor neto 140,20 triliun. Multiplier efektifnya itu tambahan 100 triliun dari pendapatan naik jadi 300 triliun. Artinya permintaan domestik sangat kuat tapi ekspor masih lemah. Bisa dilihat bahwa hampir seluruh PDB Indonesia didorong oleh konsumsi dan investasi domestik. Efek penggandaan besar menunjukkan daya beli masyarakat tinggi, tapi ekspor masih kecil kontribusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis 3 sektor, yang dimana tuh ekonomi didorong oleh konsumsi dan belanja pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu memperkuat permintaan agregat, dan ketika itu kebijakan fiskal ekspansif menjaga pertumbuhan dan daya beli, dan adanya multiplier besar karena tabungan tuh rendah dan konsumsi pun tinggi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perekonomian domestik stabil dan terkendali meski menghadapi tekanan global. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu analisis 4 sektor. Ekspor neto positif berupa 140,2 triliun sampai ekspor sedikit lebih besar dari impor. Selanjutnya, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah masih tinggi. Defisit transaksi berjalan sekitar 0,6% dari PDB dan kinerja ekspor perlu ditingkatkan untuk mendukung keseimbangan eksternal. Kesimpulannya, keseimbangan eksternal masih rapuh, perlu penguatan sektor industri dan ekspor bernilai tambah. Di sini kami merekomendasikan untuk perluasan industri bernilai tambah tinggi agar ekspor lebih kompetitif. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif berfokus pada produktivitas dan pembangunan infrastruktur daerah. Dan yang ketiga, sinergi fiskal moneter untuk menjaga inflasi dan nilai tukar. Dan yang terakhir adalah dorong investasi produktif dengan kemudahan regulasi dan iklim usaha stabil. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pertumbuhan ekonomi 2024 stabil di 5,3%, didorong konsumsi dan investasi. Selanjutnya, model 3 sektor menunjukkan peran penting belanja pemerintah dan konsumsi. Model 4 sektor menegaskan pentingnya penguatan ekspor untuk keseimbangan eksternal. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal ekspansif dan investasi produktif menjadi sekian dari dalam menjaga presentasi kami dan stabilitas ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.